Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamat. Baik Bapak Ibu, ini sengaja Bapak Ibu saya kumpulkan di sini. Agenda kita sih adalah imbas dari budaya positif Bu Ani selaku calon guru penggerak. Nah, ini sebelumnya saya beri pengantar sedikit kenapa ada budaya positif, nanti dilanjutkan oleh Bu Ani ya. Nah Bapak Ibu, kenapa ada budaya positif? Yang namanya budaya berarti kan apapun yang harus kita biasakan setiap hari. Jadi saya juga selaku kepala sekolah itu memang perlu. Jadi kita sesekali berkumpul seperti ini, jadi saling menularkan ilmunya masing-masing itu perlu. Kita berkumpul berbagi ilmu yang mungkin saya pun mungkin tidak tahu. Oh ternyata di ilmunya CGP yang sekarang itu ada ilmu baru. Seperti kemarin Bu Emi juga KST Kyoto tahu gitu. Jadi saya juga pengennya nanti selaku kepala sekolah juga mendapatkan wawasan lagi. Apakah yang harus seperti ini nanti hanya guru penggerak bukan? Jadi peran guru penggerak terutama ini ya. Kenapa yang 3 ini saya tekankan? Mesti yang pertama adalah tergerak, berarti untuk pembelajaran di kelas itu harus berubah. Kemudian bergerak, berarti di kelas harus pembelajarannya bagaimana. Dan yang paling sulit adalah menggerakkan. Karena menggerakkan ini pasti tantangannya banyak. Sama bukan ngajari, tapi menggandeng temennya yang mungkin belum menjadi guru penggerak. Minimal nularni ilmu nih, gitu ya. Kemudian ini ciri-ciri guru penggerak yang nanti harus dengan miliki. Yang pertama adalah melihat situasi, melihat kesulitan itu sebagai tantangan yang akan mendorong dirinya menjadi orang yang lebih baik. Jadi terus mulang nih murid itu bandel ya itulah kesulitan. Dan kita memang sudah diniati kita bekerja di sini, apapun kesulitannya ayo bareng-bareng. Kemudian melihat anak yang tertinggal di kelas itu sebagai kesempatan untuk mengasah kapabilitas. Kemudian yang ketiga, percaya dan bukan putus asa dengan guru-guru yang lain yang mungkin agak sedikit lambat melakukan perubahan. Kemudian menyadari bahwa waktu untuk belajar sesama guru. Jadi waktu untuk bermusyawarah sebagai satu tim orang dewasa di dalam sekolah itu menjadi kunci daripada inovasi. Kemudian menyadari bahwa kegagalan itu harus berbeda. Kadangkala kita tahu bagaimana harus meraih keberhasilan itu kalau kita memang sudah pernah gagal. Kemudian yang keenam, orang yang secara otentik mau dan berani membagi ilmu dan berani tampil di depan guru lain. Makanya saya juga terima kasih kepada Mbak Ani. Bu, saya pengennya benar-benar silakan. Kemudian yang terakhir, menyadari bahwa semua anak itu berbeda dan menyadari potensi dalam setiap anak dan guru di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Senen 1, Ibu Silwani. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Senen 1. Pertama-tama marilah kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berada di sini dalam kondisi terbaik. Semoga keluarga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat dari beliau kita berada di zaman yang terang benderang. Izinkan saya berbagi aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan saya menyampaikan dengan berdiri agar lebih mudah nih Bapak Ibu. Di sini kami para calon guru penggerak diberikan tugas untuk berbagi apa yang kami peroleh di modul 1, terutama di modul 1.4. Di langkah ini merupakan salah satu dari rangkaian aksi nyata dari 1.4.
Jadi yang pertama adalah mengimplementasikan budaya positif. Insya Allah sudah mulai saya terapkan baik di kelas saya maupun di rumah dan di sekitar saya. Kemudian yang kedua, membagikan pemahaman konsep kunci dari modul budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, restitusi, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Setelah itu nanti saya juga akan menceritakan tentang pengalaman dan pembelajaran setelah saya menerapkan budaya positif. Di sini ada pertanyaan pertama. Kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bisakah meningkatkan disiplin anak? Ada, ini kan hukumannya itu positif, jadi bisa mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Cukup kita jawab. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Pertanyaan ini nanti akan kita jawab setelah dari materi yang akan saya bagikan. Ya. Ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, guru itu sebagai seorang petani yang memiliki peran penting agar tanaman bisa tumbuh dengan subur. Ibarat siswa-siswa kita itu seperti tanaman, gitu ya. Dimana kita harus sebagai guru, kita harus memastikan bahwa tempat tumbuh tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi istilahnya lingkungan sekolah ini harus cocok untuk tempat bertumbuh dari siswa kita. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dari warga sekolah, gitu ya. Dan juga yang pada akhirnya nanti karakter itu akan bisa menjadi sebuah kebiasaan baik untuk membentuk yang namanya budaya positif. Nah, ini perubahan paradigma yang mungkin boleh dipraktekkan dengan teman di sampingnya. Kita seolah-olah sedang memegang sebuah benda yang berharga, sangat berharga. Kita pegang, kemudian teman yang satunya berusaha untuk mengurai genggaman itu. Boleh dipraktekkan. Nah, kira-kira nanti siapa yang akan memenangkan? Ya. Yang untuk yang membuka boleh memberikan iming-iming, membujuk temannya, boleh mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan apa saja, pokoknya agar temannya bisa membuka kepalan tangannya. Dan yang pegang kepala tangan itu seolah-olah yang dipegang itu sesuatu yang sangat berharga, emas sekian kilo seumpama. Jadi jangan sampai dilepas. Nah, kira-kira apa
yang terjadi nanti? Yang punya kendali membuka kepalan tangan itu orang lain karena dibujuk tadi, ataukah kita yang punya keinginan kuat untuk mempertahankan kepalan kita? Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau dulu itu dengan seperti itu, guru itu seolah-olah yang punya anak itu punya kepalan tangan, atau gurunya yang buka kepala. Istilahnya guru itu bisa mengontrol murid. Apakah kita bisa memaksa orang untuk membuka kepala tersebut? Belum tentu. Biasanya orang akan membuka itu juga karena kemauan pribadinya masing-masing. Kemudian hal tersebut tadi memberi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu seolah-olah dapat menguatkan karakter. Dengan mengkritik, istilahnya kalau gitu ya, itu bisa merubah orang dengan iming-iming seolah tak kasih ini nanti buka kepala tanganmu, ternyata belum tentu juga. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi seperti pada pertanyaan pemantik tadi, dengan kita memberikan anak itu hukuman untuk membaca, seolah-olah bisa meningkatkan motivasi mereka terhadap membaca. Belum tentu ternyata. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seolah-olah kita, karena kita itu seorang guru, bisa memaksa murid kita. Nah, ini yang harus kita rubah. Ini. Jadi sebenarnya siapakah yang memiliki kontrol? Ya, kalau yang dulu sebelumnya itu dalam stimulus respon, kita sebagai guru itu mencoba untuk merubah siswa untuk berpandangan sama seperti apa yang kita mau. Nah, ini kita rubah menjadi kita coba memahami pandangan mereka itu gimana tentang dunia, gitu ya. Bukan hanya siswa, mungkin kepada orang lain, istilahnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk itu bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu juga ternyata. Nah, ini bisa kita rubah menjadi teori kontrol. Itu setiap perilaku termasuk anak itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu kita harus menanamkan ke anak-anak, termasuk juga kita juga mengetahui jika mereka itu yang punya kontrol terhadap diri mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk pelan-pelan gagal, kalau dulu mungkin akhirnya dipaksa, mau nggak mau harus seperti ini. Sekarang tidak. Jadi harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi istilahnya kalau kita menganggap ini suatu yang salah, kita juga harus memberikan pilihan harusnya seperti apa. Tidak hanya kita bisa menyalahkan tanpa memberi solusi untuk anak-anak. Jadi kalau seperti sekarang yang 5 hari sekolah karena sudah siang sekali anak-anak ngantuk. Nah, jangan hanya kita jangan ngantuk tidak, tetapi kita yang memberikan pilihan baru agar bagaimana mereka bisa lebih bersemangat sehingga ngantuknya itu kalah, istilahnya seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Ini mungkin dulu terbiasa ranking gitu ya, menang yang ranking 1, ranking 1 yang terakhir tidak. Jadi model berpikirnya sekarang itu menang-menang, semuanya menang. Karena yang dilawan bukan temannya, tapi adalah dirinya sendiri dari yang sebelumnya menjadi setelahnya yang lebih baik. Kemudian itu tadi tentang yang pertama perubahan paradigma. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita mengenal tentang disiplin positif.
Ya, di sini dari tadi di teori kontrol pilihan itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada lagi menang kalah atau mengalahkan orang lain, tidak. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru serta realitas kebutuhan kita yang berbeda, gitu ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang itu tidak sama, gambaran tentang dunia itu berbeda-beda. Memang masih harus banyak belajar. Dulu saya sendiri juga masih gerayah-gerayah istilahnya, masih terus belajar bagaimana menerapkan semua ini. Mungkin secara teori mudah, tetapi untuk prakteknya bukan sesuatu yang mudah karena mungkin sebelumnya karena pemahamannya yang berbeda. Di sini makna disiplin yang diajarkan itu tentang bagaimana mengontrol diri untuk menggali potensi kita agar tercapai tujuan, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena apa-apa, istilahnya bukan karena bujukan ataupun ancaman, tetapi karena kita yakin bahwa itu sesuatu yang benar. Jadi kita melakukan semuanya bukan karena siapapun, tapi karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di situ dari teori motivasi itu nanti akan ada orang yang melakukan sesuatu karena yang pertama menghindari hukuman agar tidak dihukum. Kemarin saya itu agak bunyi juga istilahnya, orang pakai helm biasanya hanya untuk pergi ke kawi karena nanti ada polisi, gitu ya. Jadi kita masih pakai teori untuk menghindari hukuman, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nanti belajar karena akan ada untuk anak-anak, mungkin karena ada olimpiade baru belajar agar dapat juara, istilahnya kan seperti itu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk pakai helm itu sebenarnya kan tidak perlu karena ada polisi atau tidak. Mungkin kita dari SD Semen 1 ke Gedung Putri karena jalannya hanya jalan desa, ya tetap harus pakai helm. Kemudian dikancingkan juga karena itu untuk keselamatan, seperti itu. Kemudian untuk belajar itu seharusnya meskipun tidak ada olimpiade tetaplah belajar karena untuk menanamkan ke anak-anak, jika hari ini kamu belajar ke sekolah tadi belum bisa apa, pulangnya harus sudah bisa apa. Waktumu 24 jam yang diberikan Allah tadi sudah dapat apa, sudah melakukan kebaikan-kebaikan apa. Jadi tidak ada lagi takut hukuman ataupun mengharapkan imbalan. Kita tanamkan ke anak didik kita seperti itu, mungkin juga dengan contoh juga daripada yang kita lakukan. Kemudian nanti akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan bisa dibuat menjadi keyakinan di kelas. Jadi anak-anak kita buat diberi pengertian seperti itu, kita buatkan keyakinan kelas nanti bisa didaftar di masing-masing kelas. Kemudian untuk sebagai guru kita bisa memilih, bisa mengetahui tentang 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang pertama itu menghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, kemudian di situ ada segitiga restitusi, itu biasanya yang dilakukan oleh manajer. Jadi segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menaikkan keyakinan
Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mengajarkan ke siswa itu paling tidak saat kita di kelas itu harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka melakukan itu mungkin saja adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang atau rasa diterima. Jadi mereka itu butuh untuk merasa diterima. Kemudian mereka merasa senang, dan yang terakhir bebas. Jadi kalau bisa kita usahakan 5 kebutuhan dasar itu bisa kita sediakan untuk siswa-siswi kita. Di sini untuk disiplin. Sebenarnya disiplin itu berarti belajar. Jadi membuat orang itu melaksanakan sesuatu untuk menuju sebuah tujuan. Jadi melakukan sesuatu karena menurutnya itu yang benar. Tetapi dalam budaya kita, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kelakuan itu seolah-olah menjadi orang yang patuh, istilahnya gitu. Padahal harusnya bukan seperti itu. Sehingga akhirnya disiplin itu menjadi sesuatu yang konotasinya agak negatif, tidak nyaman, kemudian bukan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita hargai, kemudian atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal dengan disiplin tadi untuk kurikulum merdeka terutama. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu sekarang sudah dirangkumkan dalam satu pedoman pendidikan dalam bentuk profil pelajar Pancasila yang kita sudah sangat familiar gitu ya, kita nyanyikan dengan anak-anak. Kemudian untuk yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini jadi teori motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu itu yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan sedikit di awal, bahwa untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Kira-kira kalau saya nggak melakukan itu nanti saya ada apa, akan terjadi apa, jadi masih ada ketakutan seperti itu. Jadi motivasinya itu masih dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kayak tadi harus biar dapat ranking, biar dapat hadiah, itu juga masih dari orang lain. Jadi kalau nggak ada hadiahnya atau nggak ada ranking atau penghargaan, nggak melakukan itu. Jadi itu masih motivasinya juga masih dari luar. Istilahnya kalau nggak ada motivasi dari luar, akhirnya nggak melakukan apa-apa, nggak dapat kebaikan apa-apa. Jadi dan yang terakhir inilah yang paling harusnya ada pada di setiap manusia Indonesia, yang tugasnya menjadi kita, kewajiban kita sebagai guru, mulai menanamkan ke diri siswa-siswi kita. Jadi saya akan untuk menghargai diri sendiri. Jadi kayak menjadi orang yang seperti apa bila nanti melakukannya. Jadi untuk belajar, apakah dengan belajar itu nanti saya akan seperti apa? Saya akan jadi lebih pintar. Kalau saya ke anak-anak itu, masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri, bukan pada bapak ibu guru. Kalau di tangan guru, nanti gurunya ganti, berubah lagi. Kalau nanti di tangan gurunya pas keluar, berubah lagi, kan enggak gitu. Atau di tangan orang tua, kalau orang tuanya nyuruh belajar, akhirnya belajar. Kalau tidak, enggak. Nah itu nanti masih dari luar. Tapi kalau sudah dari diri sendiri, saya mau pintar, saya ke sekolah itu mau belajar. Jadi gurunya belum datang juga sudah
oh aku pelajaranku ini silahkan dibuka, kemarin aku sampai sini, nanti paling ini yang dibaca. Itu sedikit demi sedikit kita coba terapkan ke mereka tanpa ada ancaman, tanpa ada harus hukuman atau tanpa sedikit-sedikit hadiah, istilahnya seperti itu. Karena ternyata hadiah itu termasuk hukuman juga belum motivasi internal. Jadi kita sebagai guru adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri agar nanti ganti guru, ganti sekolah, di rumah, pegang HP ataupun apa, kalau sudah dari dalam dirinya sendiri tahu ini baik dan ini tidak, mereka akan bisa mengontrol dirinya. Dan itu butuh waktu yang tidak sebentar, mulainya dari sekarang. Dan menurut saya waktu SD itu sangat efektif karena di SD adalah waktu yang paling lama, apalagi siswa-siswa masih lebih mudah dibentuk daripada anak yang sudah SMP atau SMA yang karakternya itu sudah lebih kuat seperti itu. Jadi semoga kita di sini bisa melaksanakan itu semua, Bapak Ibu. Dan dari diri kita mungkin kalau belajar istilahnya bukan karena mencari sertifikat kalau guru ya, kalau kita tidak, karena kalau hanya sertifikat 1-2 itu udah nggak gitu, karena memang sekarang mudah untuk mendapatkan sertifikat, tetapi niatnya karena ilmu terus berkembang, kita masih butuh untuk terus belajar mendampingi siswa-siswa kita yang mereka itu dari generasi yang jauh lebih cepat menerima perubahan daripada kita yang lebih, kalau dulu kan karena enggak seperti sekarang zamannya teknologi ada di genggaman, istilahnya seperti itu. Kemudian ada Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Jadi orang dikatakan merdeka itu karena sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, memerintahkan dirinya sendiri. Oh ini baik, aku harus ke situ. Ini tidak baik, aku harus menghindarinya. Itu berarti malah sudah merdeka. Seperti itu. Kemudian ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ini tadi yang penghargaan atau hadiah itu bisa meningkatkan disiplin. Ternyata ada istilah penghargaan itu bisa menghukum. Jadi ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam arti kalau kita membujuk seseorang, satu itu kalau nanti kamu seperti ini, kamu akan saya hukum dengan ayo nanti tak hadiah. Itu ternyata sama karena nanti akan menjadikan siswa terbiasa melakukan sesuatu itu bukan dari dalam diri tetapi karena perintah orang lain. Kita jadikan siswa kita itu seperti tadi, menjadi siswa yang merdeka. Mereka bisa memerintah diri mereka sendiri itu menuju hal-hal yang baik tanpa harus selalu diancam dengan hukuman ataupun diiming-imingi dengan hadiah. Dalam arti tadi ya, kalau dalam motivasi eksternal itu tadi seperti yang saya sampaikan, jika dari luar tidak ada motivasi, ya tidak akan berubah. Padahal sekolah itu kan tidak seumur hidup, hanya SD, SMP, SMA. Anak kuliah itu sudah bebas, tergantung diri masing-masing. Mana yang mau cepat, mana yang mau tidak, itu semua. Jadi kadang terbiasa harus dimotivasi dari luar. Jika tidak ada yang memotivasi, dia akan mudah untuk tergiur hal-hal yang kurang benar seperti itu. Apalagi seperti sekarang dari media sosial, kita tidak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, mereka dengar dari apa yang di HP yang mereka lihat.
Kalau zaman dulu Bu, anak itu kalau sudah di rumah orang tua ayam. Kalau sekarang anak gak kemana-mana, di rumah saja, bahkan di dalam kamar. Nah itu malah bikin kita khawatir karena ya tadi ya teknologi itu bisa dan itu tugas kita sebagai pendidik bekerja sama dengan orang tua untuk menyadarkan mereka bagaimana motivasi mereka itu harus ditumbuhkan dari dalam diri mereka. Ternyata ini tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya tadi kalau nggak dihukum tetap aja dilakukan. Kalau nggak dikasih hadiah nggak mau mengerjakan. Istilahnya itu kan pendeknya. Panjangnya karena terbiasa. Biasanya kalau nggak dia jadi adung kulino lagi. Kemudian penghargaan yang menghukum. Sebagai contoh ada anak yang terbiasa ranking 1 terus. Ranking 1 bahkan ada kasus anak yang dari SD, SMP, SMA dia prestasi terus. Tapi ternyata saat kuliah, saat skripsi ada mahasiswa yang tidak kuat karena terlalu sering ditolak oleh dosen pembimbing. Dia tidak terbiasa ditolak, dia tidak terbiasa disalahkan. Dia selalu merasa dia yang pinter, dia yang nomor 1. Akhirnya tidak ada terbiasa seperti itu. Jadi akhirnya ranking tadi akhirnya mendukung. Ada yang mohon maaf sampai bunuh diri karena skripsinya berkali-kali ditolak oleh dosen pembimbing. Padahal namanya dosen pembimbing itu kalau menurut saya itu mengajarkan kita nanti agar saat di proses penguji oleh penguji itu sudah terbiasa ditanya, sudah terbiasa menjawab, jadi akan ujiannya skripsi atau tesisnya akan lebih lancar. Sebenarnya seperti itu, tetapi karena tidak terbiasa jadi akhirnya penghargaan bisa menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi tepatan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan akhirnya kurang tenanan istilahnya. Kayak anak yang mungkin terbiasa kerjakan tugas nggak dikoreksi, nggak dikasih nilai, terus nggak tenanan. Jadi lo memang ya sedikit harus diajarkan bagaimana agar mereka itu melakukan, bukan hanya menunggu dihargai. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Jadi kayak ya menjadikan persaingan yang kurang sehat. Jadi, yang mungkin sesuatu yang biasa zaman kita dulu untuk mendapatkan nilai terbaik ditulis di pahanya dengan segala macam cara, karena memang melaksanakan memperolehnya itu bukan niatnya, bukan dari diri, bukan untuk melihat bagaimana kemampuanku, tetapi hanya untuk mengejar nilai seperti itu. Kemudian ada penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi yang mungkin seperti murid kita kemarin itu Bu, yang kalau nanti di sekolah yang baik nanti nggak akan dapat ranking. Kalau di sekolah yang biasa saja aku nanti ranking 1. Akhirnya hanya mengejar ranking, nggak dapat di yang sekolahan yang baik istilahnya. Padahal kalau dia di sekolah baik, mungkin dia tidak ranking 1, tapi nilainya nilai dia itu 90. Tapi kenapa kok nggak ranking 1? Karena teman-temannya di atas 90. Tetapi kalau dia di sekolah yang mohon maaf agak di bawah kualitasnya, dia dapat ranking 1, padahal belum tentu nilai dirinya itu 90. Karena dia sudah merasa pinter, dia sudah merasa ranking 1, akhirnya ya tadi berhenti untuk berusaha. Nilainya ya 70 saja, tetapi dia tetap nomor 1. Itu kan sebenarnya menurunkan kualitas, kemudian juga mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, dan ini yang paling utama, mengurangi motivasi intrinsik. Akhirnya motivasi dirinya itu hilang karena
penghargaan. Jadi mungkin awalnya bisa saja anak itu awalnya benar-benar pengen belajar dan sebagainya, tapi karena sering sekali dapat hadiah atau apa, semakin lama karena terbiasa, motivasinya berkurang. Ya, ini kalau dalam budaya positif yang saya dapatkan, bentuk program kebajikan itu dengan mengapresiasi gitu ya. Jadi pada setiap anak kita berikan pengakuan secara khusus kepada setiap anak secara pribadi. Jadi tanpa membandingkan dengan teman-temannya. Alhamdulillah, gak apa, nilaimu mungkin cuma 60, tetapi jangan dibandingkan dengan temanmu yang nilainya 90. Oh, dia dulu juga memang sudah 90. Kalau kamu kemarin kan 30, sekarang 60, berarti kamu udah naik belum? Sudah, jadi berarti kalau kamu itu sudah mengalami peningkatan. Istilahnya tidak membiasakan anak untuk tidak berkecil hati. Kemudian secara pribadi, kemudian untuk semua murid, jangan hanya 1-2 murid, tapi semua kita berikan pengakuan. Meskipun nggak mungkin dalam sehari ya, mungkin diberikan secara bergantian dan tidak harus di depan kelas. Mungkin sambil istirahat, mau jalan gitu sambil dirangkul, ya Allah hari ini kamu kok ganteng, bajumu biasanya saya lemah, besok ini ya. Jadi tidak harus di depan kelas. Kemudian konsisten Bu, jadi mengakui anak itu konsisten dan fokuskan pada proses, jangan fokus pada hasil. Jadi kalau kita melihat ya seperti itu, saya juga kemarin pas awal-awal belajar, ya Allah ternyata banyak yang saya sudah kurang tepat melaksanakan. Jadi ini mungkin motivasi juga untuk guru-guru lain yang belum daftar guru penggerak. Daftar, eman banget. Ilmunya itu ternyata bukan hanya tentang matematika atau IPA atau bagaimana tentang teori belajar, tidak, tapi banyak sekali yang benar-benar di luar ya. Ini baru modul 1 saya sudah merasa banyak sekali yang saya dapatkan. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin kalau ada anak yang mungkin dia itu nolong temannya mau jatuh, nggak apa-apa, ada anak kecil kayak gitu, cuman seperti itu. Kalau kita jauh, kita akuin, tetapi tidak kita apresiasi ke mereka. Kita datangin, saya lihat banyak perhatikan, empatimu besar sekali. Kemarin banyak lihat kamu bantu adik-adik kelasmu yang jatuh, dipertahanin ya. Jadi hanya kayak gitu tok. Biasanya kita paling istilahnya kayak eman kelem gitu ya. Eman kelem itu kalau ini coba saya praktikkan tidak hanya di kelas, bahkan di rumah kepada anak saya sendiri. Jangan eman memberi pujian kepada anak. Anak-anak itu adalah miniatur manusia dewasa. Jadi apa yang kita rasakan itu mereka rasakan juga. Kita suka kalau kita dipuji, mereka juga sama. Mereka senang dipuji. Kita tidak suka kalau kita itu dicaci istilahnya. Mereka juga sama. Kita nggak mau kalau kita digetak, mereka juga sama. Istilahnya mereka itu benar-benar manusia dewasa dalam ukuran yang kecil. Seperti itu. Kemudian ini ada kata lagi, saya menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ada anak yang mungkin sangat aktif di kelas, bahkan bukan tugas kelompok juga. Tak ewangi, tak tulis deh. Ada anak yang seperti itu. Mungkin diapresiasi dulu sebelum mungkin kalau kurang pas diingatkan seperti itu. Kemudian jangan eman untuk berterima kasih kepada mereka. Jadi terima kasih itu tidak hanya diucapkan kepada
orang dewasa, bahkan anak kecil pun mungkin cuma ngambil sampah, makasih ya mas, nah, makasih ya, mereka akan senang sekali seperti itu. Kemudian ini ada contoh, kira-kira kalau mencatat 100 kali, dulu kan ada, saya tidak akan mengulanginya lagi, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan mengulanginya saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu tulis sampai di bukunya 100 kali. Itu hukuman apa konsekuensi itu? Hukuman, ya. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Kan ada sekolahan yang mewajibkan sepatunya harus hitam. Akhirnya dia seharian nggak usah pakai sepatu, padahal di tengah ya ada tidaknya. Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman, betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran FISIK. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Ya, jadi perbedaannya, nah ini jawabannya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah betul. Jadi perbedaan dari hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya karena melakukan kesalahannya itu apa? Menumpahkan air ya, gelap ya tanggung jawab istilahnya. Kemudian membuat anak itu menjadi sakit, bukan hanya sakit hati, tetapi fisiknya juga sakit. Nah, kalau konsekuensi itu memang tidak nyaman, kayak tadi saat olahraga suruh lari kan dia juga gak nyaman sendiri karena teman-temannya sudah duduk kok dia lari, tapi kan konsekuensinya dia terlambat padahal temannya tadi kan sudah berlari seperti itu. Kemudian anak itu akhirnya karena hukuman itu anak benci disiplin, tetapi kalau konsekuensi anak itu menjadi menghargai disiplin. Jadi besok lagi tidak akan terlambat karena dia akan larinya sendirian gitu. Kalau bareng-bareng temennya kan enak gitu. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi itu konsepnya baik. Jadi menjadikan anak, kalau hukuman kan akhirnya dendam, marah, malu. Kalau konsekuensi karena sudah jadi kesepakatan sebelumnya, anak-anak akan tahu, bahkan sebelum melakukan kesalahan dia tahu nanti dia akan seperti apa, dan itu dilakukan semua, jadi nggak ada pilih-pilih istilahnya. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum anak akhirnya delik-delik gitu ya, melakukan kesalahan itu sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau konsekuensi anak akan terbiasa untuk tanggung jawab, mematuhi peraturan. Kemudian dengan hukuman itu anak akan marah, merasa malu, merasa tidak dihargai. Jadi meskipun hukumannya itu membaca, bisa saja dia itu tidak membaca, bisa saja. Dan itu malah akhirnya membuat anak benci dengan membaca, karena dengan membaca dia ingat dulu itu pernah dihukum membaca, seperti itu. Jadi kalau membaca karena telat, temanmu kan sudah membaca halaman sekian sampai sekian, dia akhirnya membaca sendiri kan, itu konsekuensinya dia. Temannya juga tadi sudah melaksanakan itu, seperti itu. Kemudian kalau dengan konsekuensi memang dia itu rodok gak nyaman, tapi itu sementara.
tidak terus itu selesai dihukum dia selesai, nggak akan memendam amarah atau dendam. Tetapi kalau dengan hukuman, anak itu akan mendendam, bahkan nanti bisa memunculkan trauma seperti tadi. Selanjutnya tentang restitusi. Jadi yang tadi tentang hukuman dan penghargaan, nah ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi terbaik murid ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa diterima lagi di kelompoknya mereka, kemudian karakternya bisa menjadi lebih kuat. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin dia capai di masa depan. Jadi ada tujuannya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini dia, kalau hukuman itu ternyata identitas gagal. Kalau disiplin yang terdiri dari konsekuensi, yang tadi konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu tadi sudah harus terjadi, kalau restitusi bisa memilih, aku kira-kira harus apa. Tapi kalau konsekuensi sudah dibuat sebelumnya, harusnya kalau telat olahraga seperti ini itu sudah dibuat sebelumnya. Tapi kalau restitusi itu bisa membuat pilihan. Jadi anak diserahi tanggung jawab bagaimana menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kemudian perbedaannya seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Konsekuensi dan restitusi mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau hukuman itu cenderungnya ke negatif, nah, anak akan membenci peraturan, akan memunculkan trauma, kemudian akan tersakiti. Kalau konsekuensi itu netral, jadi tidak menjatuhkan anak, tapi juga tidak membuat anak menjadi bisa mencari solusi dari masalah mereka. Tetapi kalau restitusi itu nanti akan menguatkan anak dalam waktu panjang. Kemudian kalau tukaran istilahnya, korbannya nanti akan mendapatkan gantinya. Kemudian murid itu akan mendapatkan penguatan. Kemudian masalah antara yang ada pada siswa itu akan terpecahkan. Dan fokusnya itu bukan hanya sekarang, tetapi jangka panjang. Kemudian kalau dalam konsekuensi tadi, ayo kemarin konsekuensinya apa, peraturannya apa, yang ditanya seperti itu. Tetapi kalau pada restitusi, kamu yang meyakini apa? Kira-kira ini sudah benar apa salah? Jadi anak menilai sendiri dan menanyakan keyakinan mereka. Kemudian nanti kalau konsekuensi memang murid itu cenderung patuh aturannya. Tapi kalau restitusi, anak akan bukan hanya kepada peraturan, tetapi akan menghargai diri sendiri juga orang lain. Seperti ini. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada anak tukaran, istilahnya tidak hanya selesai saat di depan guru, bahkan di belakang guru pun mereka sudah benar-benar plong, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau restitusi ditawarkan, kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan apa? Itu mereka ditawarkan, tidak ada paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi anak terbiasa untuk diajarkan melihat dirinya, bagaimana kalau dia menjadi orang lain, istilahnya seperti itu. Kalau dia berada di posisi itu bagaimana? Kemudian untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti jadi istilahnya
anak melakukan sesuatu karena tidak mungkin tanpa alasan. Tukaran juga nggak mungkin nggak ada alasannya. Biasanya terus uwayat nah ini mereka semua pasti ingin membenarkan dirinya sendiri. Dengan restitusi nanti kita akan memberi kesempatan setiap anak untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dia rasakan, dan nanti bagaimana menyelesaikan masalah antara mereka, seperti itu. Kemudian restitusi itu fokusnya bukan pada tindakannya, tetapi ke karakter anaknya. Jadi bagaimana menumbuhkan karakter mereka, bukan hanya sekedar selesai, tukarannya selesai. Jadi kalau dulu itu ada guru yang kalau ada anak tukaran digocer, sing ono digocer, ya selesai, nggak akan tukaran karena nggak akan marah-marah. Tetapi begitu gurunya lepas, kira-kira bagaimana? Kan dia akan tukaran lagi. Jadi fokusnya bukan hanya tindakannya, tetapi bagaimana membentuk karakter. Kemudian fokusnya lagi kepada solusi, dan nanti akan mengembalikan murid yang tadi itu istilahnya dicap nakal gitu ya. Itu mereka itu tidak lagi merasa malu. Jadi mereka akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang tadinya itu dikucilkan karena merasa disalahkan. Dengan restitusi mereka nggak akan lagi ada rasa malu atau merasa bersalah, tetapi menyadari kalau tindakannya itu salah, seperti itu. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan ini tidak hanya pada kita, tetapi juga pada anak didik kita. Jadi mereka itu butuh kasih sayang dan merasa untuk diterima. Kemudian ada merasa penguasaan, merasa bisa. Jadi kalau dilem istilahnya itu seneng banget anak-anak. Kemudian ada rasa senang, kemudian ada rasa bebas. Jadi kebebasan tidak hanya mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diinstruksikan guru. Kemudian dalam 5 posisi kontrol tadi sedikit sudah saya singgung juga di depan. Kalau guru di kelas itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum saja. Jadi ada anak yang terlambat itu langsung dihukum kan ada anak yang terus kemudian ada juga yang membuat rasa bersalah. Biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu gimana, dan sebagainya, panjang itu. Saya kecewa sekali. Jadi anak akhirnya down, dia merasa sangat bersalah. Kemudian ada juga guru itu yang ayolah demi Buani, ayolah katakan keren, itu sebagai teman. Kemudian ada yang pemantau. Kalau pemantau itu pokoknya aturan. Apa peraturannya? Dia tugasnya hanya memantau gitu ya. Jadi harus selalu murid itu pokoknya yang diingatkan ke peraturan seperti itu. Dan menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah. Nanti kalau melakukan ini kamu harus kira-kira banyaknya bintang berapa kalau kamu nanti bisa. Jadi istilahnya hanya mengingatkan itu ke aturan, kemudian hukuman dan penghargaan. Itu kalau sebagai posisi pemantau sudah lebih baik karena dia tidak menghukum, dia tidak membuat rasa bersalah siswa. Karena kalau di model saya kecewa itu nanti anak langsung down gitu ya. Nah, mbak kasihan sama Bani, mama kayak gitu. Istilahnya memunculkan rasa bersalah. Nanti biasanya harus maafkan saya Bu. Bisa jadi di mulut dia maafkan saya, tetapi belum tentu di sininya itu merasa itu memang suatu kesalahan. Dia hanya istilahnya biar selesai masalahnya gitu toh. Tetapi kalau dalam identitas berhasil sukses itu, kalau saya ke murid saya, ini contoh kamu itu
calon orang sukses itu kalau bisa menghargai diri sendiri, kemudian bisa, kalau kita sebagai gurunya kita tanya kok terlambat karena ini kira-kira kalau yang bisa dilakukan kalau biar besok itu tidak terlambat lagi gimana. Jadi anak sendiri yang menyelesaikan masalah mereka, tidak perlu dengan hukuman. Terlambat disuruh lari itu malah anaknya nanti bisa-bisa nggak masuk besok lagi. Kalau terlambat timbang aku tak boleh gitu kan, kayak gitu. Kemudian kalau menjadi posisi kita 5 posisi kontrol guru, yang terakhir itu yang menjadi manajer, itu nanti akan membuat murid menjadi lebih kuat, jadi menguatkan kepribadian mereka, kemudian akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas yang tadi. Jadi mereka itu memiliki profil pelajar Pancasila itu ada pada diri mereka. Kemudian mereka akan bisa mengevaluasi diri dan tahu apa yang harus dilakukan agar menjadi seorang yang lebih baik. Kita bisa mempraktekkan dengan diri kita sendiri juga, mungkin bagaimana kita menjadi guru. Kalau di kelas kami kemarin itu diminta gini, setiap hari coba belajar untuk merefleksi apa yang sudah dilakukan selama mungkin 1 minggu atau mungkin 2 minggu, sudah dapat pembelajaran apa, kemudian sudah menjadi orang yang lebih baik atau bagaimana, seperti itu. Jadi kemudian ini ada pernyataan contohnya tadi ya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu contohnya membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu itu istilahnya menjudge. Kalau saya itu penghukum. Ayolah kayak tadi ya, itu teman, kemudian dapat stiker bintang, dapat bintang 5, bintang 4 kalau yang anak kelas 1, 2 kan, kalau pinter, kalau betul semua gitu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini menjadi manajer ini. Jadi anak dibiasakan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ini bergerak antara, ini maksudnya kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan memberi sanksi ini, atau kalau kamu nanti tidak nakal, saya akan ngasih kamu hadiah, atau seperti itu masih dalam peraturan pemantau tadi ada konsekuensi atau hadiah. Tapi kalau manajer itu nilai-nilainya apa yang kamu yakini? Bagaimana kalau kita memperbaiki masalah ini? Jadi ngobrolnya itu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ini dia keyakinan kelas. Jadi setelah kita terbiasa mengajarkan tentang mulai dari budaya positif dan seterusnya, kita buat ke peraturan di kelas kita. Kenapa kok nggak peraturan? Kalau dulu kan peraturan kelas, tata tertib gitu ya. Kalau sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Bukan lagi, tidak hanya kesepakatan. Kalau kesepakat tuh disepakati bukan, tetapi ini diyakini seluruh anggota di kelas bahwa itu adalah hal yang baik gitu ya. Ini contohnya mengapa kita memakai peraturan harus pakai helm gitu. Karena tadi ya. Kemudian kenapa ada peraturan 3M yang menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu karena kita mendukung motivasi intrinsik dari murid kembali ke keyakinan yang menggerakkan seseorang itu melakukan hal baik, bukan hanya serangkaian peraturan saja. Kemudian peraturan kelas ini, kalau dulu peraturan kelas, sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas, itu akan menjadikan lingkungan kelas kita menjadi positif dan nanti lebih luas lagi ke sekolah kita, dan nantinya
bisa menjadi budaya positif karena bagaimanapun mereka itu adalah penerus kita. Ini contoh keyakinan kelas. Kalau yang di sini ini ada kesepakatan. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau dulu kan harus menghargai dan menghormati kan gitu kalau dulu. Kalau sekarang tidak. Kita yakin kita semua ingin disayang, istilahnya seperti itu. Kemudian kami murid bersemangat belajar. Ya. Kemudian kami murid peduli dengan teman-teman. Kemudian pembuatan keyakinan kelas itu contohnya di sini itu tentang hormat menghormati. Itu contohnya ya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan juga barang milik orang lain. Ya, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu kan berarti terdengar ada suara, ada anak yang bicara, ayo saya bantu. Kemudian terlihatnya gurunya mungkin atau teman lain melihat saya membantu, itu kan terlihat. Kemudian berperilaku itu ada contoh tersenyum ramah, kemudian memberi salam kepada guru atau berjabat tangan saat baru datang dan seterusnya. Itu nanti bisa diubah menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Ini contoh untuk membuat keyakinan kelas dari tampak seperti dan tidak tampak. Kemudian ini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya kalau dulu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dulu kan seperti itu. Sekarang cukup tanggung jawab. Jadi tidak hanya buku saja, mungkin kalau sepatunya, mungkin kalau kelasnya kok kotor, itu tanggung jawab itu kan lebih luas lagi. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dulu seperti itu, sekarang juga menjadi menghormati orang lain. Jadi kalau peraturan itu ada hal negatif atau larangan, kalau di keyakinan kelas cenderung kepada kata-katanya positif semua, seperti itu. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah ini dia yang kemarin sempat saya coba praktekkan ke anak-anak. Ada anak yang tidak mengerjakan PR. Pertama, biasanya dengan menstabilkan identitas. Jadi ya nggak apa-apa, kamu bukan orang pertama yang nggak mengerjakan PR. Dulu juga ada. Kemudian ya memang tidak semua orang itu selalu betul terus, pernahlah sesekali melaksanakan kesalahan. Kemudian itu namanya menstabilkan. Jadi anak tuh nggak merasa bahwa ya saya nggak terlalu banget istilahnya itu salahnya. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Itu contohnya tanya apa pasti punya alasan kok kenapa nggak ngerjakan PR. Apa pasti punya alasan. Saya yakin gitu ya, nggak biasanya kan nggak gitu. Jadi apa? Ada caranya itu tidak mendiskreditkan mereka. Kemudian kira-kira kalau seumpama ada anak yang tukaran gitu, ya bagi yang tukaran gitu. Kan apa? Menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi itu kira-kira cara lain tanpa harus tukaran itu ada enggak? Jadi bisa memvalidasi kebutuhan mereka. Ada enggak cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah tadi? Seperti itu. Kemudian setelah anak-anak nyadar ya bukan, tapi saya nggak kerjakan PR itu karena ketiduran, seumpama seperti itu. Itu kemudian kita tanyakan kesepakatannya. Tadi nilai apa yang kalian harusnya lakukan, ternyata ada yang yang kalian langgar dari yang telah kita sepakati gitu ya. Oh, mengerjakan tugas ya. Terus besok apa kira-kira
bener atau salah. Terus besok kalau biar tidak ketiduran, caranya gimana? Kerjakannya pulang sekolah, tapi pulang sekolah capek Bu, berarti mungkin istirahat dulu, makan dulu, mandi atau bagaimana baru mengerjakan. Jadi biar mereka sendiri yang mengambil solusi dari masalahnya itu. Kalau ketiduran karena mengerjakannya malam, berarti ganti, jangan malam. Oh, Bu, kalau saya siang ngantuk, pulang sekolah langsung TPA, saat istirahat langsung tak bareng. Ada juga anak yang kayak gitu. Yang pasti penting selalu mengerjakan. Jadi biar mereka sendiri. Kemudian kita tanyakan, kira-kira kalau dengan seperti itu nanti di masa depan kamu akan jadi anak yang seperti apa? Jadi mereka semakin lama karena bermasalah malah akhirnya menjadi lebih baik, tidak akan diulang lagi seperti itu. Ini ada contoh-contoh tadi ya, berbicara itu hal yang manusiawi. Kemudian Bapak Ibu juga pernah tadi ya. Kemudian validasi kebutuhan. Oh, kayak ada anak yang menjorok di koncon, mendorong sampai akhirnya temennya jatuh. Alhamdulillah saja temanku tadi tidak sampai aneh ya. Aku masih gak teman-teman nih pun jorok nih, jadi gak terlalu ini. Jadi ada, tetapi sebelum istilahnya sebelum kita sampai di puncaknya menanyakan keyakinan itu divalidasi dulu kebutuhannya. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya, apa yang kita percaya di kelas kita, kemudian kelas yang kamu pengen itu kayak apa sih, kemudian nanti itu kamu mau jadi orang yang kayak gimana kan. Jadi kalau semoga saja dengan seperti itu sekali, 2 kali, 3 kali, semakin lama 6 tahun di SD mereka lulus itu bisa menjadi pribadi yang benar-benar berprofil pelajar Pancasila seperti itu. Ini mungkin bisa ada intervensi 30 detik. Jadi 30 detik gak lama, hanya 30 detik karena anak-anak gak terlalu lama kadang juga bosan gitu ya. Kita singkat, jelas pertanyaan yang mungkin bisa membuat mereka berpikir, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Cuman kata itu tok gitu ya. Kemudian kira-kira saat ini itu kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan di masa depan apa belum? Jadi buatlah mereka itu merenung hanya dari kata-kata kita yang mungkin tidak banyak ya. Kalau mereka, terus apa sih yang kalian inginkan? Peraturannya gimana? Itu tak, berarti nggak perlu banyak-banyak. Kemudian anak-anak ruame atau gimana, sebenarnya tugas kamu di sekolah tadi itu apa sih? Itu tok pertanyaannya kayak gitu. Semoga saja mereka itu terus menyadari itu saja. Kemudian dari ini refleksi saya Bu, pengalaman dan pembelajaran setelah saya itu menerapkan konsep budaya positif. Ini yang sudah saya terapkan pengalamannya kemarin di kelas. Kalau dulu kan di awal semester harusnya sudah buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jujur saja saya dulu itu di awal-awal kan masih belum mengenal ini ya, jadi tahunya juga tata tertib gitu. Setelah di tengah-tengah saya mengenal pembuatan kesepakatan kelas, saya coba saya minta untuk membuat kesepakatan kelas, mereka sendiri yang tulis dan nanti tolong itu dikerjakan sendiri. Jadi bukan berarti yang sebagai pemantau, tetapi kita semua yang bertanggung jawab kepada keberlangsungan pembelajaran di kelas dengan nyaman untuk semuanya gitu. Mereka menulis semuanya, bahkan awalnya itu saya kira mereka akan kesulitan untuk tulis. Ternyata saya kasih satu kertas, satu lembar itu ada yang bahkan kurang. Bu, boleh minta lagi. Saya dokumenkan juga saat pembuatan kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu, jadi bisa untuk nanti di akhir itu bisa dilihat. Kemudian respon mereka sangat senang. Jadi kalau ada teman yang setelah dilaksanakan, ada teman kok yang nggak kerjakan PR, ayo dilihat keyakinan kelas yang sudah kita buat bareng-bareng kemarin.
downgrade. Kira-kira bahkan kayak seolah-olah restitusinya dikerjakan oleh mereka. Kemudian mereka melaksanakannya lagi, tidak hanya, semoga saja ini tidak hanya jadi kayak belajar, itu tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban berangkat pagi, pulang sekolah, berangkat pagi, pulang sore, gitu ya, berangkat pagi, pulang sore, tidak dapat apa-apa, semoga saja tidak. Sehingga saya lihat bahkan ada beberapa siswa yang mungkin memang dari 19 siswa tidak mungkin langsung semuanya bisa masuk melaksanakan itu bertahap, itu beberapa sudah sangat baik. Jadi ada siswa yang dulu mungkin tukaran, sekarang sudah hampir tidak tukaran lagi. Meskipun semoga itu juga berlaku saat di rumah dan dimanapun mereka berada. Kemudian refleksi dan rencana perbaikan tadi. Untuk keyakinan kelas kan seharusnya di awal tahun, karena saya belum tahu, saya tahunya di pertengahan saya karena mulai KGP itu bulan awal Desember. Itu baru saya buat perbaikan di selanjutnya. Nanti kalau bisa setiap awal semester itu ada keyakinan kelas baru gitu, istilahnya mungkin hampir sama, tetapi untuk mengingatkan mereka lagi. Dan juga mungkin setiap awal bulan atau 2 minggu sekali kita coba mengingatkan kembali bahwa kita punya kesepakatan dan keyakinan kelas yang harus kita laksanakan agar proses pembelajaran ini berjalan baik. Kalau bisa kan tidak hanya guru agama, budi pekerti dan itu ya yang mengajarkan karakter kepada siswa, kita juga yang paling sering bertemu dengan mereka, kita sedikit sadarkan mereka, semoga ada yang masuk ke hati mereka dan bisa merubah. Gitu saja. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dari rekan-rekan juga dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada lebihnya semoga itu ada kebaikan yang nanti bisa memberikan manfaat dan perubahan untuk anak didik kita. Kemudian guru tidak hanya memberi materi, tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, karena guru digugu dan ditiru itu masih sangat relevan untuk saat ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani yang telah mengibaskan dan juga menularkan ilmunya. Saya yakin pasti ada yang bisa kita ambil. Mungkin saat ini kita ada beberapa belum bisa menerapkan, tapi nanti di rumah direnungkan, di kelas dipraktekkan, agar nanti kita menjadi guru yang memiliki aura di depan anak. Jadi tidak disepelekan anak, itu yang paling utama. Jadi kita punya aura, punya kedekatan dengan anak dan disayang anak tentunya itu. Dan PR saya nanti, berarti bener aturan kayak wayahe ganti gitu. Bahasanya kan bahasa peraturan gitu. Itu saja. Terima kasih Bu Ani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sekolah terutama dan untuk pendidikan di SDN Semen 1. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru atas perhatiannya. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.